Tuhan, Shalom, selamat beribadah pada hari ini, puji Tuhan. Saya bisa boleh bersama-sama beribadah dan melayani untuk menyampaikan firman Tuhan di Jemaat GBI Pondok Indah pada hari ini, Rayon 1A, puji Tuhan. Sekali lagi Shalom, puji Tuhan. Mari kita duduk kepala, kita siapkan hati untuk menerima keberkat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan, memperkatakan apa yang Tuhan telah taruh di hati dan pikirannya. Dan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu dan menolong kami semuanya untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh mengubah cara pandang, mengubah hidup kami, dan mengubah keinginan-keinginan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji, dan syukur ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tiba-tiba dalam doa muncul satu keinginan memperkatakan, mengubah hidup, mengubah keinginan kami, mengubah apa yang ingin kami, mengubah cara pandang kami. Puji Tuhan. Rupanya di tempat ini ada banyak orang yang harus merubah cara pandangnya, merubah apa yang diinginkannya, terutama cara pandang dan keinginan di dalam memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup berkeluarga. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya, yaitu firman Tuhan yang saya beri tema, keluarga adalah tempat utama. Tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Jadi integritas itu harus dimulai dari keluarga. Jadi maksudnya begitu. Integritas tidak dimulai dari gereja. Integritas tanpa integritas itu dimulai keluarga. Saya menganggap itu hanya akan merame-ramekan pembahasan saja, hanya meramaikan situasi saja. Karena orang akan menjadi terheran-heran. Kenapa di gereja kelihatannya kok berintegritas, tapi kok keluarganya berantakan, kan begitu kan? Yang namanya integritas ya di keluarga baik, di gereja baik, di tengah masyarakat baik, dan akhirnya nanti sampai ke rumah Bapa di surga juga semuanya baik. Karena yang tetap setia dengan menghidupi kebaikan-kebaikan seperti yang Tuhan harapkan, inginkan, itulah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kita tentunya tahu di dalam kitab Kejadian tentang bagaimana Abraham mendapatkan janji dari Tuhan, dan janji itu biasa kita kenal dengan janji berkat kepada Abraham dan keturunannya. Tapi seringkali kita melupakan bahwa berkat-berkat itu akan menyertai kepada Abraham dan seluruh keturunannya pada waktu Abraham melakukan bagiannya. Dan bagian yang dilakukan, harus dilakukan oleh Abraham adalah supaya Abraham mengajarkan, memerintahkan kepada anak-anaknya, itu namanya mengajarkan, kepada keturunannya, supaya mereka semua tetap berintegritas. Tetap berintegritas, karena dikatakan hidup di dalam jalan yang ditentukan Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan. Jadi keluarga itu adalah tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Keluarga adalah tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Dengan kata lain, anak-anak kita kelak menjadi dewasa. Anak-anak kita akan memenuhi atau menjadi bagian dari populasi di masyarakat. Dengan kata lain, keluarga ini tempat utama atau yang menentukan integritas yang terjadi dalam kehidupan manusia-manusia. Kalau dikatakan banyak manusia sekarang ini tidak berintegritas, ya karena di keluarga tidak menjalankan perintah Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19 ini.
Kalau saya coba membandingkan dengan Alkitab terjemahan lain, di dalam terjemahan ESV dikatakan, "For I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him." Nah, saudara, kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab ESV ini adalah, karena aku telah memilih dia. Jadi diawali dengan idenya Tuhan. Tuhan tuh mau apa memilih Abraham? Saudara mesti tahu, untuk apa Abraham itu dipilih Tuhan? Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Untuk apa kita diberi istri? Untuk apa kita diberi anak? Untuk apa kita diberi suami? Untuk apa kita berkeluarga? Untuk apa kita menjadi orang tua? Dan seterusnya. Karena aku telah memilih dia. Saudara harus tahu juga bahwa keluarga itu dibentuk adalah bentukan Allah, inisiatif Allah. Agar dia dapat memerintahkan anak-anaknya. Nah, artinya supaya Abraham itu dipilih Tuhan, supaya Tuhan mampu memerintahkan kepada anak-anaknya dan keluarganya. Ini terjemahnya lebih lengkap, disebutkan dan keluarganya setelah dia, dan keluarganya setelah dia. Artinya ahli warisnya, keturunannya. Ini yang disebut di dalam Kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26, 27, 28, fruitful, beranak cucu bertambah banyak. Keluarga-keluarga setelah dia. Untuk apa? Untuk menjaga jalan Tuhan. Artinya untuk hidup sesuai jalan-jalan yang ditetapkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Sehingga, ini adalah akibatnya. Sehingga ini adalah hasilnya. Sehingga ini adalah rewardnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan dapat membawa kepada Abraham apa yang telah dia janjikan kepadanya. Karena janji itu kan asalnya dari Tuhan. Tuhan membawa kepada Abraham. Tuhan memberikan kepada Abraham. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, seringkali yang kita ingat hanya janji-janji Tuhan. Yang kita ingat berkat-berkat Tuhan. Tapi kita lupa untuk apa berkat itu diberikan kepada kita. Rupanya ada kaitannya dengan menjadikan keluarga menjadi tempat utama untuk memupuk integritas anak-anak kita. Ini yang tadi dalam doa tiba-tiba muncul satu kalimat, supaya kita merubah cara pandang, supaya kita merubah keinginan kita pada waktu kita menghidupi keluarga. Saya tidak tahu keadaan jemaat di sini selama ini yang sudah berkeluarga atau akan berkeluarga, untuk apa setelah berkeluarga, atau apa yang dikerjakan pada waktu sekarang sudah berkeluarga. Jadi dengan kata lain, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa menangkap satu prinsip bahwa mengajarkan kebajikan ini, itu harus dengan sengaja. Jadi apa yang ada di dalam Kejadian 18 ayat 19, sebetulnya bukan hanya yang ada di Kejadian 18-19, seluruh kebenaran Alkitab, seluruh apa yang dikatakan Tuhan, seluruh perintah-perintah Tuhan, persis seperti apa yang dikatakan di The Great Commandment. Di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18-20. Seluruh perintah-perintahku, ajarkanlah seluruh perintah-perintahku, maka aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi harus dengan sengaja mengajarkan kebajikan ini, akan memberikan imbalan yang pasti disediakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan upah, Tuhan akan memberikan reward, imbalan ini maksudnya upah, reward, kepada setiap orang yang setia sampai pada akhirnya. Alkitab juga mengatakan, orang yang setia sampai akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, tentunya akan timbul pertanyaan, apakah kita dan anak-anak, apakah kita dan keluarga kita memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini? Memahami pentingnya memiliki integritas. Dengan kata lain, apakah hidup keluarga kita
sekarang ini memprioritaskan pentingnya integritas. Coba Ibu Bapak sekalian seluruh jemaat menjawab. Mungkin ada yang bertanya, integritas itu yang dimaksud apa Pak Pendeta? Nama saya Dwijo, jadi panggil saja, apa Pak Dwijo? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya lebih memahami, saya akan menguraikan tentang integritas ini bukan dengan definisi, tapi dengan pemahaman yang menurut saya supaya saudara makin paham. Integritas itu bukan hanya tentang kejujuran. Seringkali orang yang mengatakan integritas itu jujur. Tapi saya katakan hari ini, integritas bukan hanya tentang kejujuran atau kepercayaan. Dari kecil saya dididik orang tua saya, jadi orang itu mesti jujur dan bisa dipercaya. Nah, mungkin di marketplace dalam kehidupan pada umumnya, itu adalah yang sudah disebut integritas. Tapi hari ini saya ingin mengatakan integritas bukan hanya tentang kejujuran dan kepercayaan. Beberapa hari lalu saya membaca di media sosial tentang berita saya sebut aja berita itu sebagai kesaksian, karena itu sedang dibicarakan di sebuah seminar. Dia adalah putra dari seorang pengusaha besar yang pernah menjadi pengusaha yang cukup semua orang well known, mengenal dia. Tapi perusahaan itu kemudian bangkrut. Bukan perusahaannya tidak bangkrut, pemiliknya yang bangkrut. Perusahaannya tidak bangkrut, pemiliknya yang bangkrut. Nah, terpaksa semua bagian dia di perusahaan itu dijual. Akhirnya dia melepaskan perusahaan itu untuk dimiliki oleh orang lain. Sahamnya dijual. Untuk apa? Karena mengalami musibah, salah satu anaknya mengelola usaha lain, mengelola usahanya sendiri, usahanya bangkrut. Nah, yang bangkrut usaha anaknya. Maka keluarga itu memutuskan, ya sudah di perusahaan yang besar ini, kepemilikan kita lepas, supaya kita bisa menutup utang, membayar utang, menyicil utang, sampai lunas apa yang dialami oleh usaha anaknya itu. Jangan sampai orang itu menganggap kita ini orang nakal, orang yang bawa lari utang. Orang sudah mengatakan keluarga ini berintegritas karena jujur dan harus tetap menjaga kepercayaan. Ya, mungkin di lingkungan bisnis hal ini sudah istimewa dan luar biasa. Nah, saudara, integritas itu bukan hanya tentang kejujuran dan atau kepercayaan, tetapi integritas itu sebetulnya adalah melibatkan setiap keputusan yang kita buat. Apakah kita keputusan yang kita buat itu sesuai mempertahankan jalan-jalan Tuhan atau tidak? Makanya saya katakan bukan hanya soal jujur dan dipercayai, kepercayaan. Membuat pilihan yang tepat untuk sebuah alasan yang benar. Bukan karena pujian yang akan kita terima, bukan karena demi nama baik. Bila perlu orang anggap kita nggak baik juga nggak apa-apa lah, asal kita memang konsisten kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Namanya di zaman akhir ini, orang baik sama orang nggak baik menurut Alkitab, yang saya pahami, banyak orang yang nggak baik menurut Alkitab. Karena makin dekat kedatangan Tuhan, itu keadaan dunia ini makin hingar-bingar. Makin banyak orang semaunya sendiri. Kemudian yang kita kenal sebagai zaman yang disebut postmodern atau post-truth atau apapun lah. Setiap orang punya kebenaran melekat pada dirinya sendiri. Ini yang bikin susah. Integritas itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral. Karena itu disebut di Kejadian 18 dan 19, apa tadi? Kebenaran dan keadilan. Prinsip-prinsip moral. Sehingga kita bisa mempertahankan, artinya mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, prinsip moral. Walaupun itu tidak dipuji orang lain, walaupun itu tidak kasat mata orang lain melihat apa yang sedang kita lakukan. Jadi dengan kata lain, waktu kita memahami integritas seperti yang saya sampaikan ini, maka saya hampir katakan bahwa hidup kita akan melawan arus dengan arus dunia sekarang. Karena arus dunia ini menekankan kepada orang lain harus bisa terima, orang lain harus sepakat dan sebagainya.
banyak tuntutan-tuntutan dari orang lain. Sebab itu banyak orang bisa mendapatkan rezeki, tanda kutip, mendapatkan penghasilan untuk mempengaruhi orang lain karena dirinya merasa dianggap bisa mempengaruhi orang lain. Itu yang biasa disebut sebagai influencer dan sebagainya. Jadi kalau mau hidup berintegritas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka hampir dipastikan menurut pandangan saya akan banyak bertentangan, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh dunia sekarang ini dan tuntutan-tuntutan dari dunia saat ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa keluarga ini menjadi tempat utama, mengapa kita membesarkan anak-anak kita menjadi orang yang berintegritas, perlu. Dan mengapa membesarkan anak-anak menjadi orang yang berintegritas itu tidak akan terjadi begitu saja. Artinya selain perlu, kita tidak bisa membiarkan dengan otomatis anak berintegritas. Banyak orang tua berpandangan, yang penting aku didik baik. Loh, baiknya itu baik menurut siapa? Baiknya itu baik seperti apa? Kalau saudara bilang menurut firman Tuhan, tadi saya katakan jalan-jalan yang dibuat Tuhan. Nah, saudara tahu nggak jalan-jalan yang dibuat Tuhan? Kita tahu nggak jalan-jalan yang dibuat Tuhan? Jadi mengapa membesarkan anak kita menjadi orang yang berintegritas itu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya harus disengaja, harus diinginkan. Setiap orang tua itu harus menginginkan anaknya berintegritas. Saya langsung bertanya pada diri saya sendiri, kalau saya mau menginginkan anak saya berintegritas, apakah saya sendiri sudah berintegritas? Saya gembala, kalau saya menginginkan jemaat berintegritas, apakah saya sendiri juga sudah berintegritas? Kalau saya mengajar, berkhotbah tentang integritas, apakah saya sendiri memprioritaskan hidup saya itu berintegritas? Mereka tidak akan pernah belajar, anak-anak kita tidak akan pernah belajar jika kita tidak dengan sengaja memberi contoh dan mengajari mereka. Nah, saudara, setahu saya di Alkitab, memupuk integritas anak-anak itu harus dimulai di rumah. Dan ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Saudara bisa catat ayat-ayat firman Tuhan yang saya kutip di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, Mazmur 78 ayat yang keempat dan seterusnya. Jadi intinya sesuai dengan Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghendaki orang tua yang harus mengajarkan integritas. Dan orang tua yang mengajarkan integritas itu harus menjadi kebiasaan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi keluarga yang disebut keluarga orang percaya, keluarga Allah, yang sering kali kita sebut-sebut itu, yang sering ditonjolkan hanya hidup bahagia, hidup bahagia, hidup bahagia. Menurut saya, bagaimana hidupnya bisa merasakan bahagia sesuai kedagingan kalau hidupnya mementingkan integritas? Pasti hidupnya akan pikul salib, haleluya. Tapi mengapa kita mengatakan hidup bahagia? Walaupun menurut saya tidak salah kalau pengertian bahagianya itu benar. Bukan bahagia seperti yang kita inginkan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan perasaan kita sendiri. Apakah perasaan kita pun sudah akurat? Jadi orang tua itu dikehendaki Tuhan memiliki habit, kebiasaan, mengajarkan anak-anaknya di jalan-jalan Tuhan. Rasul Paulus menekankan pada waktu bersurat kepada jemaat di Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, pemimpin keluarga, kepala keluarga, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini mendidik supaya anak-anaknya berintegritas. Nah, pertanyaan yang penting adalah mengapa ini menjadi penting? Mengapa ini menjadi penting? Ada sebuah ungkapan atau sebuah pendapat, if you don't shape your children with God's help, the world will. Artinya, kalau kita tidak membentuk anak-anak kita seperti apa yang Tuhan inginkan, maka dunialah yang akan menjadikan anak-anak kita.
seperti yang dunia inginkan. Jadi kan kita harus sengaja merebut anak-anak kita dari dunia ini. Kita jangan hanya ngomong aja, yuk kita rebut anak kita dari dunia. Kita harus punya budaya baru, kita harus membudayakan, harus menjadi nilai-nilai utama di dalam kehidupan keluarga kita. Tidak cukup kita mengatakan mengasihi anak. Mengasihi anak itu prakteknya seperti apa? Bukankah Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu sama dengan diri sendiri. Jadi prakteknya mengasihi anak dengan memprioritaskan Tuhan. Artinya mengasihi anak dengan cara seperti apa yang Tuhan inginkan. Selain tentunya apa? Tentunya seperti apa yang anak perlukan. Karena setiap anak berbeda-beda kan kebutuhannya. Anak bayi lahir kebutuhannya apa, anak umur di bawah 3 tahun kebutuhannya apa, di bawah 5 tahun kebutuhannya apa, usia sekolah 6-13 tahun kebutuhannya apa, memasuki remaja dan dewasa kebutuhannya apa. Dan semua itu sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa pada waktu kita memilih jalan-jalan Tuhan, maka perkembangan anak ini menjadi normal dan sehat sebagaimana Tuhan inginkan, sehingga Tuhan leluasa memakai mereka menjadi terang bagi dunia. Wah, bicara ini lebih seru lagi. Bagaimana perkembangan otak menjadi normal dan sehat waktu kita mengikut jalan-jalan Tuhan. Bagaimana otak menjadi perkembangannya menjadi berbeda dengan orang-orang yang dididik menurut jalan-jalan Tuhan. Otaknya beda. Jadi bagi anak-anak, orang tua itu telah ditetapkan menjadi, tanda kutip, pembuat murid yang utama. Pembuat, tanda kutip, murid utama. Seperti pemahat. Gereja tidak dapat menggantikan peran sebagai orang tua. Mesti ingat, saya sebagai gembala mesti ingat, saya harus memberitahu ke jemaat, kamulah yang harus menjadikan anak-anakmu murid-murid Tuhan. Bukan tugas kami sebagai gembala, tapi kami akan menggembalakan jemaat, supaya jemaat itu mampu memuridkan anak-anaknya. Saya mengutip pandangan orang dunia. Saya kurang tahu Warren Buffett ini orang lahir baru, orang percaya atau tidak, saya kurang tahu. Cuma saya mengutip pandangannya saja, secara umum saja. Warren Buffett, salah satu pengusaha paling sukses di dunia, mengingatkan kepada dunia, kepada kita semua. Mengapa keluarga harus fokus pada pengembangan kebajikan manusia? Saya ingin mengatakan, Warren Buffett ini pun punya pandangan, punya prinsip, keluarga itu penting. Keluarga itu penting. Saya tidak tahu latar belakang dia. Tapi saya hanya membaca, dia menganggap keluarga itu penting. Seorang yang sukses di bidang usaha dan keuangan mengatakan keluarga ini penting. Apakah saudara yang sukses dalam pelayanan juga ingin mengatakan keluarga ini penting atau malah mengabaikan keluarga? Ya bertobatlah kalau saudara mengabaikan keluarga. Bertobat. Mumpung Tuhan belum datang, bertobat. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi yang penting kita terus berjuang, mengikuti, melangkah dengan iman, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, menurut pendapat Warren Buffett ini, dalam mencari orang yang dipekerjakan, karena dia orang marketplace. Jadi bagi dia kenapa keluarga penting? Nah, karena dia berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia yang bekerja dengan dia perlu merekrut SDM. Dia mengatakan dalam mencari orang yang dipekerjakan, carilah 3 kualitas. Integritas itu nomor 1, kecerdasan nomor 2, energi. Energi termasuk dalamnya tentunya semangat, passion, talent, dan sebagainya. Integritas, kecerdasan, energi. Kalau saya dengar-dengar dari orang tua yang suka minta pendapat ke saya, konsultasi ke saya, konseling ke saya, berobat ke saya, selalu yang dinomor satukan, kepintaran anak saya itu di bidang apa? Bakat anak saya itu di apa? Kok nggak pernah tanya, gimana ya Pak Dokter, integritas anak saya supaya bertumbuh dan berkembang? Itu belum pernah yang tanya. Yang ditanya IQ-nya berapa, kecerdasannya berapa. Belum pernah ada yang tanya. Anak saya itu gimana supaya bisa berintegritas. Nah, selanjutnya Warren Buffett mengatakan, dan jika mereka tidak memiliki integritas,
Dua lainnya itu justru akan merusak, bahkan membunuh. Coba, kecerdasan dan energi, kecerdasan dan bakat, kecerdasan dan talenta, kecerdasan dan passion, kecerdasan dan semangat tanpa integritas justru akan merusak, bahkan membunuh kehidupan orang itu. Tentunya membunuh di sini bukan membunuh secara jasmani, pasti membunuh di sini membunuh karakternya. Saudara, mari kita sadari bahwa proses berintegritas itu harus dimulai di rumah. Pesan utama khotbah hari ini adalah proses berintegritas itu dimulai di rumah. Keluargalah yang menjadi guru utama integritas dan perilaku yang terkait dengannya. Nah, di dalam Mazmur 101 ayat yang kedua sampai ke-6, di sini kita akan menangkap bagian lain dari Alkitab. Karena pemazmur di dalam bahasa Inggris, judul daripada Mazmur 101 ini adalah I will walk with integrity. Sayangnya terjemahan oleh LAI tidak ada judul ini. Nah, saya tidak tahu waktu itu penerjemahnya bagaimana cara berpikirnya atau memandangnya atau memahami isinya. Saya lihat-lihat tidak ada judul I will walk with integrity. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang saya katakan edisi ESV tadi dikatakan I will walk with integrity. Nah, di dalam Alkitab kita, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia LAI Mazmur 101 ayat kedua sampai ke-6 katakan demikian. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jelas sekali. Jadi orang-orang yang merindukan, menanti-nantikan Tuhan selalu nomor satu, berpikir apakah hidupku itu berintegritas. Nomor dua, apakah keluargaku berintegritas. Bukan yang lain, bukan yang lain. Sedih kalau saya melihat orang selalu memprioritaskan yang lain daripada ini. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tidak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Mazmur 101 mengingatkan kita, hidup kita seperti pemazmur, merindukan berintegritas. Hidup kita dan keluarga bersama keluarga kita, merindukan berproses, berinteraksi. Saudara ingat di keluarga itu, proses interaksi itu menjadi proses yang utama. Tapi proses interaksi ini harus menghasilkan integritas. Tidak saling melukai, tidak saling membenci, tidak saling mengkritik, tidak saling menuntut, tapi saling membangun. Jadi pesan Alkitab adalah bagaimana kita hidup secara pribadi, itu memang tidak boleh diabaikan. Hidup pribadi kita tidak boleh kita abaikan. Karena Tuhan akan melihat semuanya itu yang kita hidupi dalam diri kita. Namun kehidupan berintegritas adalah dasar yang kuat untuk membangun karakter ke dalam kehidupan orang lain. Jadi kalau kita tidak berintegritas, susah mempengaruhi orang lain untuk berintegritas. Kalau seorang ayah tidak berintegritas, susah mempengaruhi istrinya berintegritas. Nah, kalau istrinya sudah susah dipengaruhi berintegritas, makin susah akan mempengaruhi anak-anaknya berintegritas. Kalau anak-anaknya sudah sulit dipengaruhi berintegritas, makin susah menghasilkan keluarga-keluarga muda, generasi-generasi muda berintegritas. Kita memang terus berdoa dan berharap ada generasi-generasi baru. Apakah itu disebut generasi Yosua, apakah itu disebut generasi Yeremia. Tapi yang jelas, yang pasti generasi yang kita doakan dan kita harapkan adalah generasi yang berintegritas.
Bagian lain dari Alkitab di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kalau kita pahami apa yang tertulis di Titus 2 ayat 14, berintegritas itu tidak mungkin kalau hidup kita tidak lahir baru. Berintegritas itu tidak mungkin kalau hidup kita tidak mulai dengan membuka hati, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita berintegritas itu tidak mungkin kalau tidak dimulai hati kita dirubah dari hati yang lama, hati yang keras, hati yang melawan Allah. Kemudian Tuhan taruh di dalam diri kita hati yang lembut, hati yang baru. Di mana di dalam hati yang lembut, hati yang baru itu Roh Kudus tinggal diam. Dan kemudian kita mulai merespon Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya ingin menegaskan kembali, tidak ada seorang pun mampu untuk hidup berintegritas. Seperti yang kita sedang bahas hari ini. Sebab semua orang dikatakan oleh Alkitab sudah berdosa. Sebab itu kita perlu buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tetap terus surrender, berserah. Namun dalam berserah itu, kita selalu merespon dengan ketaatan kepada Tuhan yang disebut obedient surrender. Sebab kalau tidak, hidup kita hanya akan lari ke sana, lari ke sini, tapi tidak jelas arahnya dan tidak jelas juga nanti hasilnya. Cuma mungkin kita puas karena kita sudah lari-lari. Satu hari 6.000 langkah sudah memenuhi cara hidup sehat hari ini. Tapi tidak ada tujuannya apa-apa. Saudara sehat tujuannya buat apa? Iya kan? Saudara pengen sehat, minum vitamin, saudara tidur cukup, oke, tidak terserang COVID. Sekarang semua orang takut kena COVID. Nah saudara nggak terserang COVID, kalau sudah nggak terserang COVID, tujuannya mau apa? Mau hidup seperti apa? Tapi hari ini Tuhan ingatkan, hidup mengajarkan kepada anak-anak untuk menjaga jalan-jalan Tuhan. Saudara sudah bebas dari COVID, tapi tidak mendengar firman Tuhan, saya katakan percuma hidupmu, percuma. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6 dikatakan, pemazmur mengatakan sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau akan memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhanlah yang mengajarkan kita, yang membuat kita bisa, Ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan. Karena itu Roh Kudus yang ada di dalam kita itulah yang memampukan kita. Yang menginsyafkan kita akan kebenaran. Yang menegur kita. Yang mengajarkan kita. Tapi sekaligus memberikan kekuatan dan menghibur. Menasehati, menolong. Parakletos. Itu Roh Kudus lah. Sehingga membuat kita paham tentang hikmat dan kita mampu menghidupi hikmat yang datang dari atas. Dan dalam proses kehidupan yang sedemikian itu, kita hidupnya berintegritas. Dan akhirnya sebagai penutup, saya katakan, ingat. Dari firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba Tuhan ini kepada kita semua. Ingat. Hidup kita sebagai orang tua itu seperti pintu. Kita bisa menutup pintu bagi segala penipuan, ketidakjujuran, kebohongan, atau representasi yang salah, yang keliru tentang kebenaran. Kita bisa menutup pintu bagi itu semua. Tetapi kita juga bisa membukanya bagi kebenaran dan keadilan. Jalur utama agar integritas masuk ke dalam hati keluarga dan anak-anak Anda. Saudara, saya berharap saudara memahami bahwa Tuhan menyampaikan buat kita secara spesifik dan khusus kepada jemaat di tempat ini. Orang tua dan keluarga adalah penentu bagi keturunan-keturunan berikutnya. Anak-anak kita yang akan kita lahirkan dan anak-anak dari anak-anak kita. Apakah mereka berintegritas
apakah mereka tidak berintegritas. Kitalah yang menentukan, karena kita ini bisa menutup pintu, tapi kita juga bisa menutup pintu bagi semua yang tidak baik, tapi kita juga bisa membuka pintu bagi yang tidak baik. Jangan sebaliknya, menutup pintu bagi apa yang Tuhan inginkan, tapi membuka pintu bagi yang dunia dan setan sediakan. Kita jadi salah. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik mengingatkan kita. Sebelum Tuhan datang, Tuhan telah mempersiapkan kita menjadi mempelainya. Kita semua rindu untuk hidup berintegritas. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan dengan tegas berbicara kepada kami, menolong kami, menuntun kami, menyadarkan kami supaya kami mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Kristus dengan hidup berintegritas. Mari Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah firman Tuhan inilah yang akan mengubah hidup mereka, menolong mereka, mengubah hasrat keinginan mereka dalam hidup keluarga, cara pandang mereka dalam hidup keluarga. Dan Tuhan memampukan mereka, Tuhan memberkati mereka. Setiap keluarga boleh diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga di mana keluarga itu menjadi tempat utama untuk melahirkan, mengembangkan, menumbuh kembangkan orang-orang berintegritas. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala Sidang di tempat ini dan seluruh pekerja. Tuhan berkati seluruh jemaat di tempat ini, khususnya Tuhan berkati setiap keluarga di tempat ini menjadi keluarga seperti yang Tuhan kehendaki dan inginkan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan kita bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih